Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillahi wa salamun 'ala ibadiyal ladzina istafa. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa syafi'il ummah balighin nubuwati wa risalah wa ja'alna wa ashabar ruqyati wa hadihil ummah marjukina bisihhati wa salamati wa sa'adah wa rabitati bidini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna minadh-dhulumatil wahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wa ilhamil malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu yang beriman dan beramal saleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala pujian, pemilik segala kenikmatan yang telah menciptakan bumi, langit serta seisinya untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya. Tentunya kita selalu berharap, berdoa agar kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan lahir maupun batin, dipanjangkan usianya yang berkah, diluaskan rezekinya dan dilancarkan usahanya, amin ya Allah ya robbal alamin. Ibu sehat bu? Alhamdulilladzi bini amatihi tatimus sholihat. Alhamdulillah. Dina danget ayeuna bade ngabahas naon bu? Aya judulan teh dina player teh pengumuman aya judulnya naon? Judulnya ada yang tahu apa judulnya? Pak Ustaz, judulnya naon sekarang? Judul pengajiannya apa? Surat An-Nisa ayat 36 sampai 42. Naon judulnya? Kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Lamun ditanya, adakah surat atau ayat menerangkan tentang kewajiban kepada Allah dan kepada sesama manusia? Ada, yaitu di surat An-Nisa ayat 36 sampai 42. Karena waktunya nyerelek, abi kur paling perapat jam itu. Diantos deui di ditu pengawasan. Jadi moal ngawas berarti. Nya, moal ngawas masing-masing lah nya. Ayeuna urang jelaskeun atuh nya. Urang jelaskeun, urang baca sasarangan we heula. Jadi entong waka ditutup Qur'ana sampai akhir nya. Sok, Ibu tos sadayana tos ningal Al-Qur'ana surat An-Nisa ayat 36 sampai 42. Lain rendah hasil gimana sebenarnya? Tafsirnya tekat sana. Ayat itu tafsir tapi salah. Salahnya anak. Surat kasabara bu? Surat An-Nisa bu? Hah? Ya Allah. Ya, surat Ka-4 An-Nisa. Sok, mangga urang sasarangannya. Ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini
إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Urang tos ngaos. Mudah-mudahan Allah masihan pahala ka urang ngaosnya. Nena urang jelaskan saayat demi satu ayat tentang isi apa yang menjadi arti atau makna dari ayat yang tadi dibaca, mulai dari ayat 36.
kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Yang pertama ada di ayat 36, di situ ada wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi kalau secara letterlek artinya di ayat 36 itu sembahlah Allah. Wa'budu, sembahlah Allah, yaitu sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ini adalah tauhid. Kita semua harus mempunyai landasan pertama ini, harus kita beribadah hanya kepada Allah. Ini yang membedakan antara kita yang beragama Islam dengan yang non muslim. Kalau non muslim mah Bu, walaupun dia ketuhanan yang Maha Esa, esanya satu atau tunggal, tapi dia di dalam hatinya esanya berbilang. Beda dengan kita, esa kita walaupun sama dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, esanya tidak berbilang kita. Jadi satu esa itu zatnya, esa sifatnya, esa wujudnya, dan juga esa apalnya, pekerjaan. Tidak ada tandingannya. Jadi kalau kita menyembah kepada selain Allah berarti kita sudah termasuk musyrik. Musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Jadi segala sesuatu baik dari perkataan, perbuatan, kita harus didasarkan semuanya kepada Allah, beribadah. Ini juga kita beribadah, Bu. Jangan dikira kita tidak beribadah. Kita ibu datang ke sini diniatin karena Allah semata, bukan karena saya, bukan karena Ustadz Hasan Hussein, bukan karena Ustadz Oha, bukan karena ada tuangan. Semua diniati karena Allah, itulah yang menjadi pahala. Harus diniati dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Tuh Bu, sampai kedudukan orang tua itu nomor 2 setelah Allah. Bukan berarti kita menyembah kepada selain Allah kemudian yaitu kepada orang tua jadi nomor 2, bukan. Maksudnya berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Orang tua, cara berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua yang sudah meninggal juga tetap harus kita berbuat baik. Dan walaupun yang masih hidup sekarang ya tetap kita harus berbuat baik. Kita ini waktu mau puasa biasanya Bu nyeladrannya atau sedangkan Ibu jarah ke Ibu Rahmatus meninggal atau alhamdulillah tuh termasuk eta teh perbuatan anu sae Bu. Abi kamari ada mertua di dia di Cibodas, sama di Sarangkudojo kadinya. Dan teh masih keturunan ti yang Oha. Jadi kadinya terus kalau ada kaluhur Abah nanti Abah Aca. Nah gitu, insya Allah enjing abg ka Cililin, dah abg orang Cililin Senin da libur. Itu termasuk diantara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kita doakan, kalau perlu ditawasulan, ditahlilan setiap malam Jumat atau bisa mah kudu malam Jumat oke atau setiap hari mangga tawasulan ila hadratil ila ruhi sebatkeun Bapak Ibu terus ngantunkeun. Nah, ayeuna bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih hidup? Sama Bu, lamun boga artos mah pasihan, lamun teu gaya artos ya naon we anu aya di bumi pasihan, karena mungkin barangkali orang tua kita tidak sama misalnya ekonomina tibatan urang langkung saya ya kunjungi atau silaturahmi, lamun deket ya silaturahmi, mun jauh ya oke atuh tas lebaran. Itu bagian dari berbuat baik karena kedua orang tua kita ini memelihara kita dari mulai alit ya, mulai dari kandungan sampai ina ageng teh ya, sebagai cara bersyukur kepada orang tua yaitu tetap berbuat baik kepada kedua orang. Misalnya teu boga nanaon ya, diantaranya di tafsir ieu cara berbuat baik kepada orang tua yang tidak punya apa-apa kumaha carana, yaitu ngalakukeun anu pekerjaan yang dulu oleh orang tua kita diperintahkan. Misalnya kudu rajin sholat, kemudian eta teh orang tua sudah meninggal
kurang kudu dilaksanakan eta teh. Nah itu cara berbuat baik kepada orang tua itu melaksanakan perintah yang dulu waktu masih hidup. Kemudian berikutnya adalah wabidil kurba. Wabidil kurbati siapa itu? Adalah karib kerabat. Tuh, berbuat baik setelah dari kepada orang tua kepada karib kerabat. Karib kerabat itu siapa, Bu? Saya punya kakak, itu karib kerabat. Saya punya adik, itu karib kerabat. Kemudian anak bibi ke bibi atau ke emang, atau anak bibi anak emang yang tidak punya atau yang tidak punya kemampuan, atau misalnya kurang dia dalam ekonomi perlu bantuan, atau misalnya nganggur perlu pekerjaan, itu lebih baik menolong dulu karib kerabat daripada orang lain. Mun aya rezeki aya nanaon kue misalnya di rumah segala rupa makanan atau misalnya uang, ya lebih baik itu kepada karib kerabat dulu bantu sebelum kepada orang lain. Kemudian berikutnya wal yatama, yaitu kepada anak yatim. Anak yatim udah ibu tahu, anak yatim itu orang yang tidak punya bapak ketika dia waktu kecil ditinggal oleh bapaknya. Tapi kalau sudah 25 tahun itu bukan anak yatim menurut Imam Syafi'i. Anak yatim itu ada yang mengatakan sampai dia balik atau paling tidak paling usia 25 tahun. Itu harus kita baikin. Misalnya dia punya hartanya, peninggalannya jangan sampai diambil, tidak boleh. Bang Boro hartanya menghardik aja, kata-kata yang tidak baik kepada anak yatim tidak boleh. Kalau bisa kita kasih. Kalau ada rezeki atau apa di sekitar kita ada anak yatim, ya kasih. Atau usap kepalanya atau pundaknya supaya jadi kebaikan. Kemudian berikutnya wal masakin. Orang miskin, ada yang lebih rendah dari miskin yaitu fakir. Orang fakir itu dia memang tidak punya pekerjaan, tidak cukup sehari-harinya. Dia juga kalau di sekitar kita ada rezeki walaupun sedikit atau banyak ya dikasih. Oh misalnya orang paling miskin di kampung nggak bereun, nah Ustaz bereun. Jadi jangan kita pedit atau bakhil karena perintah Allah kita wajib menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Tidak banyak, tidak sedikit ukurannya, tapi ikhlas karena Allah ingin membantu. Kemarin sudah jelaskan di sana ciri orang yang diterima infak sedekahnya itu satu, tidak mengungkit pemberian. Yang kedua, apa Bu? Tidak menghina yang diberi. Dan syaratnya adalah ikhlas karena Allah, bukan pamer. Kemudian yang berikutnya wajaridil kurba. Wajaridil kurba itu tetangga dekat, wajaridil junub, tetangga yang jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Tetangga dekat teh kalau menurut Imam Syafi'i itu adalah ibu punya rumah ya 40 bundaran di rumah ibu teh ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke 40. Itu disebut tetangga. Itu tetangga yang dekat. Nah, tetangga itu punya 3 pahala. Ada yang disebut dapat 3 pahala, ada 2 pahala, ada 1 pahala tetangga. Dapat 3 pahala adalah tetangga yang disebut sebeda agama. Jadi kita mah hanya menang 1 tetangga itu karena dia beda agama. Dia misalnya agama Kristen di tetangga orang agama Islam, itu kita mendapat 1 pahala karena beda agama dalam satu bangsa. Dapat 2 pahala kayak hiji sesama agama Islam, kemudian dia satu rakyat Indonesia, nah itu dapat 2 pahala. Dan yang ketiga adalah tetangga dapat 3 pahala. 1 dia itu satu agama, yang kedua beda agama berarti harus rukun dengan tetangga, dan yang ketiga adalah saudara kita. Misalnya dalam rumah itu ada adik, ada itu, kita mendapat 3 pahala sekaligus sebagai tetangga. Yang harus diperlakukan dengan baik tetangga tuh. Jangan sampai kita berbuat tidak baik kepada tetangga. Kemudian berikutnya adalah wasohibi bil janbi. Siapa itu teman sejawat? Teman sejawat ini seperti ibu. Saya juga dengan Ustadz Oha, dengan Ustadz Hasan itu teman sejawat. Ibu dengan temannya itu juga harus berbuat baik kepada teman. Jangan sampai antar teman saling jongkrokeun,
saling ngomongkeun, saling memfitnah, saling dengki iri tidak baik. Harus tetap berbuat baik. Silih asih, silih asah, silih nanti silih asuh, tong diasuh atuh berat itu. Nya maksudnya ya kudu baik ya gitu maksudnya. Tidak. Kemudian berikutnya adalah wabni sabil. Kita harus juga berbuat baik kepada wabni sabil. Wabni sabil itu orang yang dalam perjalanan. Ketika orang yang jauh tiba-tiba tidak punya ongkos datang atau lewat rumah kita tidak punya apa-apa atau minta sesuatu, itu harus kita baikin atau kita diberi kalau memang dia diperlu, atau kita punya uang atau punya naon we di imah aya kue atau aya air minum ya kasih karunya. Wa ma malakat aimanukum. Nah, jadi ini ada wa ma malaikat ilmu innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi yang sangat membanggakan diri. Jadi kalau orang yang tidak mau tadi menyembah Allah, kemudian orang yang tidak membantu sesama manusia, yang tadi kriteria yang tadi itu termasuk digolongkan orang yang sombong, yang angkuh. Sebab Allah tidak menyukai orang yang sombong. Di sini disebutkan. Dalam hadis dijelaskan ada 2 ciri orang sombong itu adalah, satu, ketika diberi nasihat oleh orang lain kita menolak sebuah nasihat itu. Ketika kebenaran disampaikan kepada kita, kita menolak sebuah kebenaran itu yang disampaikan orang lain, itu kita termasuk sombong. Yang kedua, selalu ngaremehkeun batur, selalu merendahkan batur. Di mata maehna teh batur teh di bawah urang teu saekukuna gitu. Itu termasuk sombong ulah. Sebab kita sama-sama manusia. Yang sombong itu ciri adalah orang kafir dan ciri adalah iblis laknatullah yang dulu ketika disuruh sujud menghormati Adam dia tidak mau. Itu diantaranya adalah sombong karena dia merasa lebih pintar, dia merasa lebih duluan lahirnya gitu kan. Iblis dengan Nabi Adam kan duluan lahirnya atau diciptakan oleh Allah, itu iblis. Dan dia merasa bahwa api lebih baik daripada Adam diciptakan dari tanah, itu termasuk sombong. Kemudian di ayat 37 alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadli. Di ayat yang 37 dijelaskan di sini, yaitu di antara yang tidak boleh ini kita kalau terima harus kita berbuat baik kepada sesama manusia. Yang berikutnya di ayat ini kita tidak boleh kikir teh alias medit alias merege ese. Ini yang koret dedem tuh malas bahasa seneng malu baca. Ini yang YouTuber orang Jawa nggak tahu riwayat tapi bahil koret tidak boleh karena termasuk di sini adalah perkara atau perbuatan tercela, itu koret, kikir. Nah, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna nasa bil bukhli, jadi orang yang kikir kemudian juga menyuruh orang lain juga koret. Nah, itu ini sangat keterlaluan. Geus maehna teh kikir, geus maehna teh medit, nyuruh batur kikir deh. Ayo orang ngaji yuk ya istilah kotak amal tuh. Entong sia kotak amal paling ku ustaz saya paling kan. Nah, aduh eta mah keterlaluan pisan gitu. Justru kita sebaliknya harus ayo urang infak sedekahkeun bae. Allah tidak menilai lihat banyak sedikitnya. Tapi keikhlasannya untuk membantu ya untuk ibu-ibu sendiri. Abi mah alhamdulillah. Teu dipasianan ge teu naon masih ngaos. Yang penting mah ibu rajin, siap gitu nya. Adapun nanti aya infak sedekah ya untuk ibu-ibunya lihat mah. Maka kayak deui lah habis lebaran mun tiasa mah urang bentuk pengurusna ieu teh majelis talim teh kan acan buja.
ayeuna anggota tersebar itu. Namanya 150. Padahal abi itu tos hampir 1 tahun itu ya teu naon da. Abi mah teu ningali jalmi seueur atau nu penting mah ibu istiqomah sakieu ge sakedik alhamdulillah. Ya, istiqomah kan bae ibu. Abi ge da apa nu tarareubi hungkul ieu teh ketingali. Kadang tegaduh artos ge naik angkotnya lah da apal abi oge kata. Nya alhamdulillah ge nuhun. Abi oge ya terlambat ge gara-gara aya 2 kegiatan tapi karena abi emut ka ibu ngaos pokoknya mah langsung dina tol ge langsung dikebut gitu. Ya baeuna sekedap diawe ngaos gitu. Kena ya tenan. Namun penting mah istiqomah urang milarian kasayan mudah-mudahan pahala ti Allah. Dugikeun ka urang. Kemudian wayak tumu nama atamullahu min fadli wa atadna lil kafirina adzabam muhina. Nah, ini kebalikannya jadi bagi oleh Allah disediakan bagi orang kafir itu azab yang menghinakan. Orang kafir termasuk orang Yahudi yang ada di Madinah itu memang cirinya mereka itu memang medit kikir. Jadi kalau ada yang kikir seperti orang Yahudi. Kemudian walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa may yakfuri syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Nah itu Bu, leres gitu ayat. Hah? Oh, ayat 38-nya. Oh, ya. Jadi Allah juga tidak menyukai orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya tuh dibalikin lagi nih. Masih jambung dengan 2 minggu kemarin. Jadi ciri orang yang menginfakkan hartanya yang tidak diterima oleh Allah itu niatnya karena riya, ingin kapuji ku batur. Dan juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, siapa yang menjadikan setan sebagai temannya maksudnya, ketahuilah bahwa dia adalah seburuk-buruk teman. Setan itu siapa Bu? Setan itu ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk jin. Awas, setan itu jangan ditunjukkan ke jurig wae Bu. Ternyata manusia juga ada yang berbentuk setan. Ada di surat apa? Minal jinnati wan nas tuh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jadi cirinya setan itu sering yuwaswisu, sering ngagoda ka urang, keadaan adat urang sehingga kita ini yang tadinya mau berbuat baik jadi salah. Itu jin. Kalau manusia biasa mah bungkelekan manusia mah antong ngaji, tayang diantaranya setan, tong ngaji lah, ngeus lah tong ngaji. Nah itu biasa gitu. Tapi orang yang menyuruh ngaji itu berarti malaikat. Itu lawannya dari setan itu biasanya malaikat yang suka mengajak kepada kebaikan. Kemudian di ayat berikutnya ayat seberapa Bu? Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Ini jadi jangan maksudnya menyembah atau tidak orang itu tadi kikir, kemudian mengajak orang lain kikir, kemudian tidak beriman kepada Allah, tidak pula dia beriman kepada hari akhir. Siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, ketahuilah bahwa dia adalah seburuk-buruk teman. Korin itu adalah teman Bu. Kalau ada jin korin berarti temannya jin, atau jin temannya, atau jin korin berarti jin, temannya jin. Di korin itu kalau ada bahasa Arab itu teman. Kemudian di ayat 39 wa maza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Apa ruginya? Di sini pakai kalimat apa ruginya bagi mereka seandainya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta menginfakkan sebagai rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Allah adalah Maha mengetahui keadaan mereka. Jadi apa ruginya beriman kepada Allah? Apa ruginya Ibu menginfakkan harta? Tidak ada ruginya.
Justru orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, Allah akan lipat gandakan dari 70 tangkai, dari satu tangkai itu udah 100 jadi sampai 700 pahala yang didapat nanti pada hari kiamat. Jangan sampai kita merasa rugi apa yang kita berikan. Yang penting benar-benar ikhlas dan diberikannya kepada yang memang sesuai dengan yang layak untuk diberi. Kemudian ayat selanjutnya, innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Tuh, ini jelas di sini. Bagi orang yang selalu menginfakkan hartanya, sesungguhnya Allah tidak akan menjolimi seseorang walaupun sebesar jaroh. Sebesar jaroh itu di dalam tafsir itu sebesar atom atau lebih kecil, pokoknya benda suatu yang lebih kecil, paling kecil, atom atau debu. Jadi Allah tidak menjolimi seseorang pun ya, atau sebesar jaroh dalam hal di sini berupa kebaikan yang ibu berikan kepada orang lain atau bantuan kepada orang lain. Niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Jadi artinya sebesar apapun ibu berikan, limpahkan di jalan Allah dengan niat ikhlas karena Allah, itu bagi Allah tidak menzalimi. Artinya Allah tidak berlaku adil, artinya adil Allah. Jadi Allah lah yang mengetahui pahalanya. Dari orang yang berbuat baik, insya Allah akan dibalas oleh Allah kebaikan itu, bahkan lebih daripada itu pahala. Kemudian ayat selanjutnya, pakai faidza ji'na min kulli ummatin bisahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nih, ayat ini yang membuat Rasulullah bercucuran air mata. Ketika pada saat itu Rasulullah tolong bacakan kepada seorang sahabat, tolong bacakan satu ayat. Kemudian sahabat itu, bukankah engkau yang biasa baca dan bukankah Al-Quran itu diturunkan kepada kau ya Rasul, kenapa saya harus minta dibacakan? Pingin saya dibacakan satu ayat. Kemudian sahabat itu membacakan ayat ini sampai Rasulullah bercucuran air mata. Kenapa ayat ini begitu menjadi bercucuran air mata Rasulullah? Karena melihat dari artinya aja, bagaimanakah keadaan manusia kelak pada hari kiamat jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jadi kita ini sebagai yang beragama Islam, penganut Rasul, kehidupan kita ini di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat, dan Rasul Nabi kita, Nabi Muhammad menjadi saksi atas dosa-dosa kita ini, apakah kita ini masuk surga atau kita masuk neraka, dan ditimbang amal kebaikan kita. Di antaranya saksinya adalah Rasul. Sampai berat Rasulullah, sampai bercucuran air mata ketika melihat ternyata banyak nah itu umatku, gitu kata Rasul, ternyata banyak yang tidak memenuhi kewajiban, tidak mentaati Allah dan Rasul. Untuk itu kita sebagai umatnya ya tetap selalu berselawat kepadanya. Karena apa? Kita harus bersyukur kepada Rasul. Dialah yang membawa syariat agama sampai kepada kita. Ya, itu istilahnya menurut Rasul itu sebagai bagian dari bersyukur kepada Rasul adalah taatlah apa yang menjadi perintah Rasul, dan juga taatlah apa yang diperintahkan oleh Allah tentunya. Karena Allah dan Rasul itu satu paket, dalam arti kata kita diperintahkan atiullah wa atiur Rasul wa atiur Rasul. Jadi artinya taatlah kepada Allah dan Rasul, sampai ada tiga yang satu lagi, wa ulil amri minkum. Di antara kita
mentaati pemerintah, kita juga harus mengikuti pemerintah ketika menetapkan 1 Ramadan itu iraha. Aya Muhammadiyah punten di dia ya Muhammadiyah ya. Bukan berarti kita menyalahkan pendapat masing-masing atau yang berbeda, tidak. Artinya kita kan ada dalilnya dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan itu misalnya nanti Kamis, ya ikuti. Jadi selain hari Kamis ya entong gitu ya. Nah itu sebagai daripada kita mengikuti Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Terakhir, yaumaidi yawaddul ladzina kafaru wa saw rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallaha hadisa. Di ayat yang terakhir, pada hari itu orang-orang kufur dan mendurhakai Rasul berharap seandainya mereka diratakan aja dengan tanah, artinya dikubur atau hancur dulu menjadi tanah, padahal mereka tidak menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah. Ini bagian dari penyesalan orang kafir ketika perkara hisab, ketika perkara ajab ditimpakan kepada mereka, mereka menyesal ingin kembali ke dunia. Misalnya saya mah udah aja diratakan dengan tanah sudah, karena melihat azabnya begitu pedih, begitu dirasakan azabnya begitu pedih sekali gitu ya. Artinya diazab terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Makanannya juga dari pohon jagung, minumannya juga dari nanah dan darah yang begitu panas, selimutnya, kasurnya juga dari selimut dari api. Sehingga ini bentuk penyesalan di ayat yang ini. Jangan sampai kita tidak melakukan ibadah kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul dan tidak taat kepada pemerintah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabat Rasulullah amin ya Allah ya amin. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna sayyi'at wa tarfa'na ala darajat wa tubalikuna bi asrawayatin akhirat bil hayati wa batin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wansur alaina min khaiz rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana lana fil akhirah. Allahumma jidna ilma warzuqna fahma wa amalan taqabbal. Allahumma awsil sawaba fi talabil ilmi fi hadil masjidil arif khususan ilahi ahli kubur masyayikhina wa murabbina wa jami'il auladina khususan wa khususan ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afif anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqina bihim wa qilana wa sabaqana bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana. Allahumma bi quwwatil imani wal islam wal ihsan wal ijabil in'ami Allah. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wa min akhil khair wa la taj'al kala wishin. Allahumma rzuqna rizqan halal thayyiban ila masyaqatin ya Allah ya bisul khatim ya Allah. Rabbana anzil alaina ma'idatan li awwalina akhirina
wa ayatan minka warzuqna. Ya Allah, moga Gusti masih kegiatan ka abdi sadayana iman Islam abdi sadayana diparing keberkahan rezeki abdi sadayana dipasihan kegiatan dina nalika ngalaksanakeun perintahan Gusti Allah Subhanahu wa taala nyata ngalaksanakeun ibadah salatna ibadah ngajina terutama yang budaya majeng melaksanakan ibadah puasa mudah-mudahan sadayana dipasihan kesehatan Gusti Allah fisik nafasna oge pesakna sadayana sing dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala rizqan halalan thayyiban mubarakan ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati Quran bisirul Fatihah Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in